Baiklah kawan-kawanku, sahabat-sahabatku semuanya, kembali lagi di siang hari ini Cerita Cinta TV kembali lagi akan menghadirkan kelanjutan daripada cerita si Dedi yang sedang dalam perjalanan hidupnya itu. Dia ini sedang mendapatkan satu kesempatan untuk ikut magang di satu perusahaan atau tempat kerja yang ada di kota Jakarta, yang mana di dalam cerita sebelumnya itu Dedi ini menggunakan transportasi darat, yaitu kereta api, yang mana di dalam perjalanannya itu dia ini sempat mendapatkan satu kenalan, dan tentunya kenalannya ini adalah seorang wanita yang cantik, sehingga membuat si Dedi ini pun sangat merasa beruntung sekali dalam perjalanannya itu, ya. Jadi untuk teman-teman yang belum menyimak atau membaca cerita daripada bagian yang pertama, yang mana di bagian pertama itu saya beri judul atau temanya yaitu beruntungnya Dedi duduk di samping ibu cantik di dalam kereta. Dan untuk kata kuncinya mungkin bisa teman-teman ketik saja di pencarian YouTube itu beruntungnya Dedi, itu mungkin akan muncul. Atau kalau tidak ya teman-teman langsung saja mampir di playlist daripada channel Cerita Cinta TV ini. Karena kalau yang belum menyimak di bagian satunya itu cukup seru loh teman-teman, ya. Jadi nanti menyesal kalau tidak menyimak yang di bagian satu. Bahkan untuk di bagian duanya ini pun akan semakin menggemaskan, ya. Tentu teman-teman akan semakin penasaran, karena di sini saya menulis cerita ini memang sengaja ingin membuat teman-teman semua dimanapun berada itu merasa terhibur. Kemudian di satu sisi juga ingin membuat teman-teman itu selalu penasaran, ya, penasaran apa sih sebenarnya yang diceritakan. Nah, jadi supaya terjawab rasa penasaran daripada teman-temanku semuanya di dalam menyimak konten ini, teman-teman itu harusnya itu menyimak dari awal sampai akhir. Nah, supaya akan nyambung, ya, ceritanya. Jadi rasa penasaran yang dimiliki teman-temanku semuanya akan terjawab, ya. Oke, kita langsung saja ke sinopsis daripada cerita yang saya buat di kesempatan hari ini, yaitu di tanggal 29 September, ya. Ini ternyata hari ini semakin cepat saja langkahnya. Kok tahu-tahu tuh sudah di tanggal 29, sehingga ini sudah mendekati
akhir bulan lagi ya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan saja kita semuanya hari-harinya itu selalu lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Jadi singkat cerita, si Dedi dan si Puspa ini pun sampailah di kota tujuan. Kemudian mereka ini mencari taksi untuk menuju ke rumah ya. Yang mana untuk perjalanannya itu dari stasiun ke rumah atau mes yang akan dituju oleh si Dedi ini, yang kebetulan itu bersebelahan dengan rumahnya si Puspa ini, itu memerlukan waktu kurang lebih selama 30 menit ya. 30 menit. Dan si Dedi ini ternyata di dalam awal-awal lagi. Jadi kemarin pun waktu di bagian yang pertama itu di awal perjalanan dia dari stasiun ya, dari stasiun yang mau menuju ke Jakarta, itu kan awal banget itu sudah ketemu Puspa dan dia mendapatkan rezeki nomplok ya, seperti itu. Kemudian di bagian kedua ini pun di awal-awal kedatangan si Dedi ini, dia sudah secara spontanitas ya itu memang nasibnya si Dedi yang mujur atau bagaimana kita juga tidak mengetahui ya. Jadi ya itulah yang namanya hidup ya, itu kadang ya senang, kadang ya sedih. Nah kita jalani saja semuanya dengan penuh rasa syukur, keikhlasan ya, pokoknya seperti itu. Jadi pada saat kedatangan Dedi untuk yang pertama kalinya, karena di mes itu teman-temannya si Dedi ini tampaknya sudah pada tidur ya, sehingga si Puspa ini menawarkan kepada Dedi ini untuk menginap saja di rumahnya. Dan tentu saja dengan senang hati ya si Dedi ini menerima ya. Dedi ini menerima tawaran yang diberikan oleh si Puspa ini. Dan dalam kesempatan itu si Dedi ini bertemu dengan putri daripada si Puspa ini. Kemudian pada saat itu si Dedi ini disuruh oleh Puspa untuk bersih-bersih ya, seperti mandi dan ganti pakaian seperti itu. Dan karena rumahnya itu sangat besar sekali ya namanya juga mungkin dia ini cukup orang berada juga si Puspa ini, sehingga rumahnya sangat besar. Dan akhirnya si Dedi ini sama si Puspa itu ditawarkan, kamu mau mandi di lantai atas, di kamar mandi lantai atas, atau kamu memilih yang di bagian belakang sana. Nah, kemudian karena merasa si Dedi ini agak malas untuk naik gitu ya, akhirnya dia memutuskan memilih kamar mandi yang ada di bagian belakang. Dan menurut si Puspa, kamar mandi yang ada di belakang itu adalah kamar mandi pembantunya. Nah, disinilah terjadi kejadian yang tidak dinyana-nyana oleh si Dedi ini. Jadi seperti itu ringkasan atau rangkuman atau sinopsis yang saya buat ya. Dan untuk
selengkapnya itu teman-teman silahkan menyimak saja cerita yang ada di dalam tulisannya itu. Kemudian untuk teman-temanku semuanya ya, kalau ingin mendengarkan sinopsis atau rangkuman yang saya sampaikan dengan suara cempreng saya ini, silahkan. Kalau tidak ingin mendengarkan suara saya yang membosankan ini, teman-teman juga bisa dengan mengecilkan volumenya atau mengeklik sehingga volumenya itu menjadi off ya. Jadi itu caranya sangat mudah ya. Dan untuk teman-teman yang selama ini masih saja mungkin yang baru menemukan konten model begini ya, itu masih bingung, jadi saya ingatkan kembali supaya videonya itu diklik. Kemudian kalau sudah muncul tulisan CC pada video itu, silakan diklik CC-nya itu dan di off-kan. Itu secara otomatis ya, semua video yang teman-temanku tonton, baik itu di channel saya maupun di channel orang-orang yang lain, itu bahasa yang tertulis secara otomatis dari suara yang dimunculkan itu tidak akan lagi dimunculkan oleh YouTube. Jadi itu caranya sebenarnya sangat simpel, sangat mudah sekali ya teman-temanku semuanya. Jadi saya di sini meminta tolong ya, kita ini saling membantu saja. Jadi biarkan kami sebagai kreator ini memberikan satu konten ya sesuai dengan kebisaan, kemampuan kami sebagai kreator. Kemudian teman-teman bisa mengakalinya dengan cara yaitu tadi, supaya tidak muncul tulisan, diklik saja CC-nya itu dan di off-kan. Kemudian untuk yang tidak suka dengan suara yang kita keluarkan di sini, teman-teman juga bisa dengan cara mengecilkan volumenya atau membuatnya itu off saja. Jadi sangat mudah sekali teman-teman. Jadi simple ya. Jadi karena harus ada suara ini karena saya ini ingin membuat suasana dari konten saya ini lebih hidup lah, intinya seperti itu. Oke teman-temanku semuanya, terima kasih atas kebersamaan kita hari ini keliling-keliling ke pedesaan dengan menyaksikan pemandangan-pemandangan alam yang ada di desa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan nantikan terus cerita-cerita seru yang ada di Cerita Cinta TV.